Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya, kita hari ini gak lanjut live streaming karena previous video ya, tapi live streaming semalam dapat kurang dari 1000 likes button, ya kan? Saya request 1000, kalau 1000 baru kita live streaming hari ini. Ya, nanti kita ganti aja jadwalnya teman-teman sekalian. So guys, untuk update video ini, kita mau sedikit kasih briefing buat teman-teman ya, terkait dengan pergerakan pekan ini. Kalau kita lihat dari segi data-data ekonomi, sebenarnya nggak terlalu banyak yang terlalu hot ya untuk kita perhatikan gitu. Paling ada beberapa yang sifatnya seperti consumer sentiment. Kemudian di hari Kamis akan ada data GDP. Ini adalah rilis data untuk final di kuartal 4 tahun 2024. Jadi belum yang terbaru nih. Habis itu udah ya, paling selebihnya kita bisa bilang yang paling sangat-sangat diantisipasi oleh para pelaku pasar adalah PCE. Artinya ini inflation report ya di hari Jumat. Dan akan ada beberapa anggota-anggota Fed yang juga akan ngomong untuk ngasih pandangan ya seputar dengan kondisi ekonomi. Tapi paling saya rasa akan berusaha untuk menenangkan doang. Jadi kalau kita bisa bilang paling penting, paling hot itu akan ada di hari Jumat guys, yaitu rilis data PCE, inflation report. Dan ini kalau misalkan angkanya nanti di bawah ekspektasi, sebenarnya bagus gitu ya. Tapi saya nggak tahu, karena secara naratif yang masih digoreng sama Federal Reserve itu adalah seputar proyeksi inflation dari Michigan ya. Itu yang masih sampai sekarang masih hot lah kalau kita bilang, masih dipakai sama mereka sebagai acuan ya. Anyway guys, before kita lanjut ya untuk ngebahas tentang si Bitcoin atau update pergerakan daripada Bitcoin, saya pengen sedikit discuss sama teman-teman. Ini kan kemarin ya kita live nih teman-teman. Pada saat live analysis, live trading ya, saya share sama teman-teman di Outlook atau how we create ya setup Zeta ini. Just a moment before Zeta hari ini tuh meletus guys, sampai tembus level-level yang lumayan banget ya. Cuman sayangnya teman-teman, ini saya dalam markup ya, atau dalam setting limit sendiri juga menurut saya missed by a few inch aja. Ya, sebenarnya kita udah marking 2 POI ya, point of interest. Yang pertama kita lihat dari imbalance, yang kedua adalah dari si order block. Dan saya agak pelit karena saya request ya, coba deh dapat nggak nih di area limit tersebut. Ternyata sangat disayangkan ya, missed by a few inch, and then nggak sampai imbalance, cuma sampai imbalance sudah rebound gitu ya. Jadi saya cancel order ya. Have to be fair teman-teman, kalau udah nggak sesuai ekspektasi ya harus kita cancel gitu. Cuman ini kan di di trading view ya, saya sih udah nggak otak-atik lagi. Ini dari yang kemarin nih teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya tuh, tipis banget, bener-bener tipis tuh teman-teman sekalian. Lowestnya di berapa? 2829. Kita set entry limit itu di 2805 ya, bener-bener tipis. Kalau kena tuh, waduh ya, perfect setup banget karena 3R bahkan 4R di sini. Easy move, habis itu dia meletus naik sampai ke range $0.4, which means ini offering kita, wah, profit yang lumayan banget ya. Wait a minute, ini nggak bisa digeser ya teman. Nah ini dia, offering kita risk to reward 9R ya. Well, it's a bit disappointing ya buat saya pribadi ya, ada rasa kecewa dikit, tapi ya sudahlah ya teman-teman, it's part of the trading. Sometimes kita terlalu pelit, bisa nggak dikasih gitu. Sebenarnya di grup pun ada yang dapat sih teman-teman sekalian ya. I think he's so lucky guys ya. So great ya. Mana tuh? Nah ini dia tuh ya, Zeta. Dia ada yang masuk nih, hoki, tetap dapat teman-teman sekalian. And then I think another one ya, ada lagi yang dapat juga tadi, tapi saya lupa ya. So ya, we skip that part teman-teman sekalian. Anyway ya, good job ya, dan congratulations yang dapat ya. Mungkin a bit early dia entry-nya, atau dia considering, karena memang kalau kita lihat dari area kan, sebenarnya ini saya udah bahas sama teman-teman ya, area supply-nya itu kan adalah zona ini ya, zona konsolidasi ini. Tapi saya ambil area yang paling krusialnya, jadi saya markingnya tuh di sini gitu. Oke, area yang krusial adalah area yang benar-benar ngasih reaction untuk dia creating bottom di situ. Dan ternyata just miss by a few inch.
before kita dapat entry yang perfect banget teman-teman sekalian. Karena almost nggak ada drawdown, abis itu dia langsung meletus gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman nanya, Vin kalau misalnya kayak gitu setupnya masih valid nggak? Nah, saya udah jelasin sama teman-teman di SHG, kalau kamu ketemu setup yang kayak begini ya, dia udah creating apa teman-teman? Udah create yang namanya higher high. Nah dari sini ke sini kan udah nih, makanya kita pengen ngambil ini karena ini potensi higher low-nya, gitu ya. Kalau dia udah create higher high kayak begini, ini sebenarnya udah nggak terlalu valid, gitu. Ya maka sebenarnya yang terbaik adalah cancel order, review ulang, cari peluang baru. Oke, yang kayak begini udah jangan dimanfaatin lagi gitu. Apalagi kalau kalian lihat ya, ini naik begitu impulsif, turunnya juga sama gitu, sampai balik ke bawah lagi. So it means apa? Kalau Anda udah taking profit, udah keluar dari transaksi ini, ya udah pasti kita nggak akan masuk lagi juga gitu kan. Akan reconsider gitu, before kita decide untuk entry lagi. Ya, jadi di video ini sekaligus saya jelasin kalau kita udah beres ya transaksi Zeta yang kemarin saya mention ke teman-teman. I don't know if you guys entry or not ya. If you guys do entry ya congratulations. Kalau teman-teman gak entry juga fine, gak ada masalah. Tapi yang penting ingat thought prosesnya ya, cara saya berpikir sampai setup ini bisa terbentuk sampai bahkan bisa dieksekusi itu seperti apa. Oke, so itu discretion masing-masing dan semoga beruntung teman-teman dalam mempelajari hal tersebut dan bisa diimplementasikan secara kedepannya. Oke, so ya ini resmi ya. Jangan deh ya, kita biarin ya, kepo ya. Kira-kira jadi apa ya? Tapi saya pikir itu kemungkinan besar bakal stop out sih. Kalau dengan kondisi kayak begini gitu ya. Pertimbangannya apa? Ya dia udah naik gitu. Ini udah dimitigasi dan udah ngasih strong reaction di sana. Jadi kalau dia balik sampai ke bawah kan timbul pertanyaan dong. Kenapa ya istilahnya nggak ada yang beli gitu? Lu terakhir FOMO beli di sini mau gitu. Sekarang udah dapat harga segini, kenapa nggak ada yang beli? Ya kan? Itu whales-nya pasti bertanya gitu kan. Dan kita pun harus pertanyakan hal yang sama. Kenapa nggak ada orang yang tertarik beli lagi nih di sini gitu? Bahkan termasuk whales-nya ya kan, yang kontrol harganya. So kalau misalkan nggak ada yang tertarik, ya masa kita juga beli gitu ya, kita juga akan skip gitu unless dia kasih kita kondisi di mana ada validasi berupa reaction gitu ya. Jadi kayak harganya mantul, kemudian misalkan secara struktur dia mulai kebentuk bullish lagi di 15 menit. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan dan bisa dimanfaatkan kembali. Ya, itu kalau dari saya teman-teman. Tapi itu menurut saya udah berbeda kondisi, udah berbeda setup, udah berbeda trading plan. Oke, jadi harap dimengerti, jangan Anda nge-chase, dan apalagi kalau misalnya udah nggak sejalan dengan ekspektasi nih, ada nyalain saya, wah itu gregetan ya teman-teman sekalian. Ya, by the way proses setup semua dibentuk, dianalisa dari video yang terakhir, live streaming yang terakhir. Saya nggak tahu tuh be exact di menit keberapa, kalau ada yang berbaik hati kasih tahu menitnya di berapa, tulis di kolom komen itu, nanti ya saya akan pin ya. Oke, so let's start talking about Bitcoin. What is going on with Bitcoin ya? Selama kita ngelihat sih sementara waktu ini saya matiin dulu deh teman-teman ya, karena lumayan mengganggu nanti ya. Oke, so kalau kita lihat ya dari perspektif daily, Bitcoin itu sebenarnya lagi struggling banget berusaha untuk pertahanin level 84.800. Ini merupakan level support resistance yang menurut saya lumayan important ya untuk pergerakan daripada Bitcoin. Dan kalau kita lihat dari perspektif weekly sendiri, sebenarnya closingnya itu tampak ada upaya nih untuk mulai ya membuat Bitcoin kembali mengkonfirmasi yang namanya higher low-nya gitu kan, dengan sebuah pola yang terbentuk seperti Three River Morningstar, kemudian having a nice reaction coming from this imbalance gitu atau inefficiency dari area tersebut. Namun tidak mengubah fakta bahwa bagaimana proses kenaikannya Bitcoin secara time frame daily itu obviously not so good gitu ya. Not so tempting gitu untuk kita katakan bahwa oke, ini adalah potential reversal gitu. Ya, saya ngelihatnya lebih kayak slow down, naik terbatas, korektif gitu. Ada yang nanya ke saya juga di kolom komen, kok ini daily bear flag ya? Sebenarnya nggak perlu kamu bilang ini flag pattern gitu ya. Kalau flag pattern kan harga turun gitu kan, terus dia naik dalam sebuah pola yang korektif. Jadi asumsinya seperti ini gitu, dan dia nanti bisa break lagi meneruskan penurunan. Biasanya teorinya adalah sepanjang daripada flag pole patternnya gitu kan. Sebenarnya nggak perlu itu yang kamu ribet-ribetin gitu kan. Yang kamu lihat adalah dia turun impulsif, naiknya kenapa korektif gitu.
Ya, seakan-akan nggak ada gairah gitu kan. Artinya memang logikanya adalah tidak ada demand, teman-teman. Lain ceritanya kalau kayak gini, naiknya bergairah nih, tuh cepat. Oke, selain itu apa? Jangan lupa, prinsip dasarnya adalah break dari previous high. Jadi kita bisa bilang kayak, ini mungkin bukan previous high ya, tapi kita bisa bilang, loh ini berhasil loh untuk nge-break high point yang terdekatnya gitu. Dan yang terjadi apa? Turunnya korektif ABC. Nah, naik impulsif. Nah, ini lebih confident untuk kita bilang apa? Valid breakout, valid reversal. Kalau misalnya kondisinya begini, kan timbul pertanyaan, kenapa naiknya poco-poco? Ya kan? Turun kenceng, naik poco-poco. Nah, ini berarti timbul pertanyaan dong. Ada apa nih? Jangan-jangan permintaannya kurang baik gitu kan, atau permintaannya kurang banyak gitu, demand-nya kurang banyak. Kalau nggak ada demand yang cukup, otomatis apa? Butuh diskon lebih banyak, butuh sale lebih banyak. Ya, ada sale nih dipajang di toko teman-teman supaya menghadirkan apa? Pembeli. Pembelinya berarti nggak suka nih dengan harga saat ini, and very likely bisa ngedapetin potential discount. Ya, ini sebenarnya kita bahas kemarin juga. Jadi kalau kemarin nonton live-nya harusnya lebih kurang mengerti gitu ya. Nah, nanti kan timbul pertanyaan ya, kira-kira nih apa yang jadi triggernya gitu. Terus terang, saya pikir minggu ini ya, selama kita ngelihat PCE aja kalau angkanya sama dengan previous atau bahkan di atasnya, itu udah cukup untuk ngasih tekanan jual ya terhadap market dan membuat ya crypto market atau Bitcoin kembali terpressure gitu. Sehingga ya untuk saat ini saya nggak mengharapkan banyak hal ya. Saya pikir yang perlu kita lihat saat ini adalah mengantisipasi aja ya probabilitas untuk kita ngelihat turun sampai ke range berapa dan kira-kira di mana kita mau manfaatkan. Nah, satu yang pasti teman-teman, kemarin kita udah bedah sama teman-teman juga. Saya udah jelasin juga bagaimana pola pikir saya mengatakan bahwa this liquidity probably akan di sweep dan berpotensi untuk mengangkat harga Bitcoin. Tapi Bitcoin naiknya di weekend itu juga timbul pertanyaan gitu ya. When we see Bitcoin do this ya, atau did this during the weekend, break gitu ya, ini kayak nggak meyakinkan gitu. Biasanya apa? Sesi Asia, market open, volatile, ya cenderung goyang gitu. Kesannya kayak di fake out lah atau gimana gitu. Jadi asumsi saya sementara waktu ini, secara area atau level, ini adalah area yang menawarkan liquidity paling terbaik gitu kan. Dan ini bisa dibilang apa teman-teman? Potential liquidity yang terbentuk di market. Dengan kita cek dari CoinGlass ya. Kalau misalnya teman-teman lihat CoinGlass atau kalian lihat liquidation heat map, lebih kurangnya pasti ada gambaran ya, di mana di level tersebut itu kemungkinannya juga bisa kena target dorongan dari para pelaku pasar gitu. Karena kalau di weekend itu biasanya ya yang banyak melakukan aktivitas itu kan adalah para spekulator nih. Nah, kamu cek ya, kalau ini Bitcoin turun sampai 82.300 aja yang kena likuidasi udah 1,2 miliar ya. Ini untuk long position udah gampang banget gitu bakalan kena gitu ya di kisaran area atau level tersebut. 82.500 ya di sini tuh. Ya, dia balik ke sini aja nih. Selesai udah urusannya teman-teman sekalian. Jadi, kalau saya pribadi punya planning ya, teman-teman. Saya bakalan nyari area entry di kisaran area range ini gitu sih. Itu kalau saya pribadi ya. Tapi kita lihat lagi juga kalau bisa sesi Asia gimana gitu. Cuman asumsi saya sementara price very likely akan nge-sweep liquidity di low point ini, kemudian akan coba untuk ngincer area ini, baru kemudian dia bisa rebound. Nah, itu asumsi saya teman-teman sementara waktu. So yeah, let's see ya how the market react during Asian session atau mungkin New York besok gitu. Cuma untuk saat ini ya saya nggak bisa bilang kayak ini meyakinkan gitu. Paling kalau kita lihat dia naik ya bisa aja naik ini sifatnya lebih terbatas saja untuk cenderung mencari likuiditas tambahan atau mau di sweep dulu nih yang shorting gitu. Karena kalau kita lihat di atas kan juga ada inefisiensi ya. Inefficiency ini terbentuk dari sini gitu. So kalau saya extend ke samping pun apakah ini oke gitu ya? Ya kemungkinan bisa kena reject juga gitu. Ya kan? Kalau kita beruntung dia langsung naik nih kalau kita beruntung gitu. Tapi masalahnya adalah akumulasi dan breakoutnya terjadi di weekend gitu. Ya ini kalau akumulasinya sih dari hari Jumat, kemudian ketemu Sabtu dan Minggu, dia breakoutnya itu adalah di hari Minggu, ya kan? Pergerakannya biasanya cenderung kurang volume. Itu doang sebenarnya yang meningkatkan concern saya untuk saat ini. But overall,
seperti yang saya jelasin di video live streaming kemarin juga, bahwa Bitcoin secara struktur relatif masih bullish nih di hourly-nya gitu ya. Kalau daily kita lihat naiknya korektif, artinya kita bisa antisipasi kenaikan ini sifatnya hanya untuk koreksi gitu. Tapi secara short term, selama dia masih dalam keadaan bullish, ya obviously akan lebih ideal untuk kita mencari long opportunity atau buy opportunity untuk kita melakukan scalping atau day trading. Oke, kira-kira itu ya yang saya bisa jelaskan pada update Bitcoin kali ini. So, secara keseluruhan semoga cukup jelas ya. Secara daily intinya kita naik korektif, artinya meningkatkan probabilitas untuk adanya further correction atau ke harga lebih rendah. Mungkin nggak besok, mungkin nggak lusa, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan ya, kita nggak tahu. Tapi sementara kita sudah mengantisipasi itu supaya kita juga nggak kaget. Kalau sampai terjadi, teman-teman bisa siapkan planning dari sekarang untuk lakukan apa, kira-kira begitu. Dan secara hourly, seperti yang saya sampaikan, selama struktur bullish, istilahnya mau manfaatin pun ya, kalau saya pun mikir ini kayaknya ngeset entry daerah-daerah range ini lumayan nih gitu kan, kita ngejar 3 arah aja tuh udah bisa dikasih gitu. Kalau memang kita beruntung ya, mudah-mudahan nggak dia bablas begini gitu kan. Tapi kalau misalkan dia pull back sampai ke range itu, somehow kita dapat reaction kan, itu menarik ya, bisa di follow up ya. Itu sih kalau pandangan atau pikiran saya saat ini gitu kan. Secara short term dengan lack of narrative, ya udah kita cuma bisa manfaatin volatilitas harian untuk cari keuntungan tambahan. Itu kalau planning dari saya. Oke, so guys, anyway, thank you very much ya buat yang udah nonton video ini. Saya ucapkan selamat hari Senin, selamat kembali beraktivitas, semangat teman-teman. Semoga aktivitasnya berjalan lancar, puasanya berjalan lancar, dan all the best to you guys. God bless, sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk altcoins dan juga untuk Bitcoin. Cheers, bye-bye guys.